Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu. Sidang lanjutan untuk perkara nomor 2 tahun 2019 dengan acara mendengar keterangan ahli. Dipersilakan pemohon memperkenalkan diri. Siapa yang hadir? Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemohon hadir bersama prinsipal atas nama Anissa Rosadi, didampingi kami tim kuasa hukum atas nama saya sendiri Gugum Ridho Putra SHMH, kemudian ada saudara Khairul Fadli SHMH, saudara Muhammad Iqbal Semaran Putra SHMH, dan Muhammad Zulhikram SHMH. Terima kasih. Ya, baik. Dari DPR berhalangan, kuasa presiden silakan. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Yang Mulia dari kuasa presiden yang hadir, Ibu Katarina Mulyana Girsang, staf ahli Mendikbud bidang regulasi. Kemudian Pak Ihsan Arif, kepala bagian advokasi hukum, dan dari Kemenkumham kami sendiri Adiansa, Direktur Mitigasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Masih kita dengar ahli dari kuasa presiden dari pemerintah. Silakan Prof. Yoyo Suryono untuk ke depan untuk diambil sumpah. Ya, mau persediaan Yang Mulia Pak Wahidudin untuk memandu. Kepada ahli dari Presiden Pemerintah Profesor Dr. Yoyo Suryono MS, ikuti lafaz yang saya tentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Ya, terima kasih. Mau kembali ke tempat. Ya, atau langsung ke podium. Ya, waktu sekitar 10 menit untuk memaparkan tulisannya, kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang saya hormati pemohon dan kuasa hukum, pihak pemerintah, pihak DPR dan kuasa hukum, para pihak terkait, dan para pengunjung pemerhati dari uji materi ini. Izinkan saya, Profesor Dr. Yoyo Suryono MS, menyampaikan keterangan ahli terkait dengan permohonan uji materi nomor 2 PU 17 tahun 2019 di hadapan para majelis hakim yang mulia, sesuai keahlian saya di bidang pendidikan non formal, praksis dari ilmu pendidikan yang bersifat lintas dan multidisiplin, dengan pendekatan mikro dan dengan pendekatan pedagogik mikro dan pedagogik makro dalam batas-batas yang relevan. Yang mulia, sesuai keahlian saya, keterangan ahli disampaikan dengan dua pendekatan, yaitu pedagogik makro dan pedagogik mikro. Pedagogik makro dalam bentuk konsep dan kebijakan berupa penjelasan pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal secara konseptual, dan penjelasan implementasi konsep menjadi kebijakan pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal dalam sistem pendidikan nasional. Pedagogik mikro dalam bentuk implementasi tindakan pedagogik di satuan pendidikan anak usia dini. Penjelasan konseptual nomor 1. Pendidikan formal, non formal, dan informal diperkenalkan oleh UNESCO pada sekitar tahun 1972 berdasarkan laporan Edgar Power pada tahun 1992
Pemerintahan pada tahun 92 dan dilanjutkan dengan Pilkom dan Amin pada tahun 2003 dalam konteks pendidikan dan pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang. Pendidikan non formal fokus pada peserta didik dalam konteks masyarakatnya yang memiliki hubungan resiprokal dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Pendidikan non formal menekankan pada tujuan jangka pendek, waktu relatif singkat dan berorientasi kekinian, kurikulum berpusat pada kebutuhan peserta didik, struktur program yang luas, pembelajaran berpusat pada peserta didik, menggunakan sumber-sumber yang ada di lingkungan, dan penilaian dilakukan secara bersama-sama. Pendidikan formal memiliki karakteristik yang sebaliknya dari karakteristik pendidikan non formal. Bisa dilihat dalam tulisannya Simkin, Santoso, Amijayo, dan Sujana. Penjelasan kebijakan 1. Konsep pendidikan formal, non formal, dan informal dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai bentuk penghargaan akademik dan yuridis terhadap eksistensi jalur pendidikan formal, non formal, dan informal. 2. Bentuk penghargaan tersebut dituangkan dalam pasal 1 angka 14, pasal 26 ayat 3, pasal 28 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, serta pasal 39 ayat 2. Secara khusus, PAUD diatur di dalam pasal 26 ayat 3, pasal 28 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Pendidik dan tenaga kependidikan diatur pada pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 dalam Undang-Undang Sisdiknas 3. Undang-Undang Sisdiknas menekankan kebijakan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan. Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 25 tentang guru dan dosen menekankan kepada kebijakan profesionalisme guru dan dosen. Implementasi tindakan pedagogis. Taman Kanak-kanak TK sudah dikenal sejak lama, memiliki berbagai model dan metode pembelajaran. Kita kenal Pestalozzi, Montessori, Bruegel, dan lain sebagainya beberapa abad yang lalu. TK merupakan pendidikan prasekolah. Saya ulangi, TK pernah merupakan pendidikan prasekolah dan kini menjadi satuan pendidikan sebelum pendidikan dasar. TK dan PAUD pada umumnya bukan bagian dari pendidikan dasar. Pembelajaran TK merupakan replikasi pendidikan formal. Pendidiknya disebut guru, produk guru, sekolah guru, taman kanak-kanak, SDTK. Pendidikan anak usia dini PAUD diterapkan di Indonesia atas amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengadopsi perkembangan pendidikan anak usia dini di negara-negara maju. Konsep PAUD menekankan pencapaian tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak melalui strategi pembelajaran bermain dan habituasi. Permasalahan yang memerlukan keterangan ahli adalah apakah ada perbedaan antara pendidik PAUD formal dan non formal dilihat dari definisi jalur pendidikan, pendidikan anak usia dini, pendidik profesional, jenis guru, anak, satuan pendidikan, kurikulum, dan perlakuan diskriminatif. Penjelasan nomor 1. Menurut pemohon, jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal tidak ada perbedaan. Kami menjelaskan bahwa perbedaan pendidikan formal dan non formal tidak cukup hanya dilihat dari definisi yang dirumuskan, tanpa melihat konsep, konten, konteks, dan kebijakan, apalagi hanya dilihat dari dua kata kunci, terstruktur dan berjenjang, yang dipahami keduanya memiliki kesamaan. Pendidikan formal dan pendidikan non formal berbeda dari sisi konsep, konten, konteks, dan kebijakan. Bahkan pada tataran lebih tinggi lagi, beda filosofi dan beda paradigma. Konsep terstruktur dan berjenjang dalam pendidikan formal menunjuk pada jenjang dan jenis pendidikan secara horizontal dan vertikal. Pendidikan non formal yang memiliki banyak bentuk, kata terstruktur dan berjenjang tidak bisa digeneralisasi. Pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan keterampilan dalam pelatihan kerja memiliki struktur dan jenjang, tetapi masih dalam keutuhan program.
PAUD tidak terstruktur dan berjenjang secara keseluruhan. Karena TK RA memiliki TKA dan TKB, PAUD non-TK sama sekali tidak terstruktur dan berjenjang. Pengelompokan usia, pentahapan perkembangan anak, perbedaan jenis satuan pendidikan dan tindakan pedagogik sama sekali tidak memiliki unsur-unsur terstruktur dan berjenjang. Oleh karena itu, ada perbedaan nyata antara pendidikan formal dan pendidikan non-formal dari sisi konsep, konten, konteks, dan kebijakan yang berimplikasi pada perbedaan pendidik atau guru. Dilihat dari sisi mendasar filosofi dan paradigma, pendidikan formal dilandasi oleh filosofi behaviorisme dan progresivisme, pendidikan non-formal dilandasi oleh filosofi humanisme dan kritisisme. Pendidikan formal menganut paradigma akademik, pendidikan non-formal menganut paradigma pendidikan itu adalah kehidupan, menempatkan manusia dalam konteks masyarakat dan budayanya. 2. Menurut pemohon, PAUD jalur formal dan PAUD jalur non-formal tidak ada perbedaan. Kami menjelaskan bahwa konstruksi PAUD dilihat dari sisi komponen pembelajaran, mengandung konsep, konten, konteks, dan kebijakan upaya pembinaan berbentuk institusi dan pembelajaran anak sejak usia lahir sampai 6 tahun, sasaran dalam rentang usia kontinu, rangsangan pendidikan atau tindakan pedagogis, pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, materi atau kurikulum, kesiapan mengikuti pendidikan lebih lanjut sebagai tujuan. Konstruksi PAUD ini memiliki keragaman dalam hal institusi pembelajaran yang dapat dilakukan menurut jalur, jenjang, jenis, dan satuan pendidikan. Sasaran anak dapat berupa rentang usia, tahap-tahap perkembangan atau tugas-tugas perkembangan. Materi kurikulum dapat berupa pertumbuhan jasmani, perkembangan rohani atau aspek-aspek nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional, serta seni. Pendekatan dapat berupa strategi klasikal dan individual. Metode dapat berupa visual, audio, atau audiovisual, dan teknik dapat berupa permainan, dan tujuan dapat berupa pilihan jalur, jenjang, jenis, dan satuan pendidikan dasar berikutnya. Dilihat dari pendekatan yang digunakan dan asumsi dasar ini dapat disimpulkan bahwa PAUD formal, TK dan RA berbeda dengan PAUD non-formal, non-TK dan RA. Dilihat dari sisi konsep pendidikan non-formal, konsep dan sejarah TK RA, kebijakan pendidikan anak usia dini dan konstruksi pedagogik. PAUD formal mengadopsi seremoni akademik, PAUD non-formal mengadopsi konstruksi anak dalam konteks sosial budaya. Nomor 3, menurut pemohon, pendidik PAUD formal dan pendidik PAUD non-formal tidak ada perbedaan. Kami menjelaskan bahwa terdapat 3 konsep pendidik PAUD. Pertama, konsep yang berlaku umum untuk semua pendidik, tidak membedakan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Ada 2 rumusan di sini. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru dengan kekhususannya berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas mengelola pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pendidik pada perguruan tinggi. Ini konsep yang dirumuskan secara umum untuk pendidik yang tidak dikaitkan dengan jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan tertentu. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas. Kedua, konsep yang berlaku khusus untuk pendidik yang berkualifikasi sebagai guru dengan rumusan khusus. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pada pendidikan anak usia jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pasal 1 angka 1 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Guru dan Dosen. Ketiga, konsep PAMONG berdasarkan pasal 171 ayat 2 huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menyebutkan PAMONG pendidikan anak usia dini sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak, dan bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan non-formal.
Sekali lagi, ini urusan khusus, bukan urusan umum. Potret PAUD formal berbeda dengan potret PAUD non formal. Kalau dilihat dari sisi faktual, fenomena PAUD formal sudah memasuki wilayah profesionalisme dengan atribut standarisasi dan akreditasi yang ketat. Sementara fenomena PAUD non formal masih berada di wilayah social movement, belum perlu distandarisasi dan diakreditasi yang ketat. Demikian juga profil pendidiknya. Kesimpulannya, pendidik PAUD formal berbeda dengan pendidik PAUD non formal. Nomor 4, menurut pemohon terjadi perlakuan diskriminasi. Perbedaan pendidik PAUD formal dan pendidik non formal diposisikan sebagai perlakuan diskriminatif yang berimplikasi pada akses kesejahteraan, keadilan, dan kepastian hukum. Kami menjelaskan bahwa sedikit sekali satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Satuan PAUD sebagian besar diselenggarakan dan dikelola oleh masyarakat. Pendidik PAUD pada satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan sendirinya, pendidik PAUD jenis ini memiliki hubungan kerja dengan penyelenggara dan pengelola satuan PAUD tersebut. Oleh karena itu, peran penyelenggara dan pengelola satuan PAUD yang didirikan oleh masyarakat perlu didukung oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan tidak menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab para penyelenggara dan pengelola PAUD yang didirikan oleh masyarakat untuk secara terus-menerus dengan kemampuan yang dimiliki memajukan PAUD yang diselenggarakan dikelolanya. Dalam konteks ini, pemerintah dan pemerintah daerah tentu akan terus berupaya mendorong dan membantu ke arah itu seperti sudah dilaksanakan selama ini, meningkatkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan dalam batas-batas tertentu meningkatkan insentif. Demikian keterangan ahli ini. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim, pemohon dan kuasa hukum, pihak pemerintah dan hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada yang ingin didalami? Silakan. Mohon izin yang mulia langsung bertanya kepada ahli. Saudara ahli Prof. Yoyon, saudara sudah menjelaskan dari sisi keahlian saudara dari konsep pedagogi makro dan mikro mengenai pentingnya pembedaan antara PAUD formal dan non formal di sisi pendidik maupun kelembagaan, kurikulum, dan lain-lainnya. Nah, yang ingin kami tanyakan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sidiknas pasal 28 maupun ketentuan Undang-Undang Guru pasal 1 angka 1 dan PP 17/2010 yang membedakan PAUD formal dan non formal dari sisi kelembagaan, profil atau status pendidiknya, dan juga usia peserta didik. Apakah ketentuan pembedaan dalam undang-undang ini, baik Undang-Undang Sidiknas maupun Undang-Undang Guru dan Dosen, masih relevan untuk dipertahankan, Prof, terkait dengan kondisi atau kebutuhan sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia? Yang kedua, apakah pembedaan dari sisi yuridis ini menjadi suatu diskriminasi? Serta yang ketiga, apa dampaknya jika pembedaan dari sisi yuridis ini dihapus sehingga tidak ada pembedaan PAUD formal dan non formal termasuk dari sisi pendidiknya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Dari pemohon ada yang ingin ditanyakan atau cukup? Ada yang mulia, ada cukup banyak pertanyaan yang mau ditanyakan. Nanti akan datang berbagi. Pertama mungkin dari rekan kami, Saudara Iqbal, silakan. Ya, terima kasih kepada saudara ahli Prof. Yoyon. Ada beberapa pertanyaan sederhana. Kita tahu outcome pendidikan PAUD tercermin pada kualitas anak didiknya, di mana dalam Undang-Undang Sidiknas tidak dibedakan kualitas layanannya. Mohon penjelasan ahli dari sisi kebijakan pendidikan, mana yang dapat memberikan pelayanan terbaik untuk anak? Apabila anak itu dididik oleh seorang guru atau dididik oleh mereka yang bukan status guru, mana yang lebih baik untuk anak? Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Tadi saudara ahli menjelaskan bahwa konsep pendidikan informal, formal, dan non formal ini sudah bukan hal yang baru. Substansi pengajaran PAUD dimanapun pasti berkarakter bermain dan habituasi. Dari segi kebijakan pendidikan, sebetulnya apa fungsi pembedaan formal dan non formal itu?
apakah karena suatu PAUD ditetapkan sebagai formal akan mengubah karakter bermain dan habituasi tersebut? Oke. Pertanyaan ketiga, sepanjang pengetahuan ahli, mohon saudara ahli memberikan contohnya jika di negara lain juga ada yang membedakan PAUD-nya menjadi formal dan non formal seperti Indonesia. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Fadli. Izin yang mulia. Saudara ahli tadi menekankan bahwa PAUD formal dan PAUD non formal memiliki perbedaan yang tajam, baik secara konsep maupun secara filosofi. Pertanyaannya, bagaimana dari segi kualitas layanan? Bukankah kualitas antara keduanya harus dijamin sama? Buktinya ada upaya dari menyeragamkan itu dengan pemberlakuan kurikulum yang sama sesuai Permen Ristek Dikti nomor 146 tahun 2014. Kemudian pertanyaan lanjutan, jika PAUD formal dan PAUD non formal dituntut kualitas yang sama, bukankah kesetaraan kualitas itu hanya akan terwujud apabila pemberlakuan pendidik yang setara pula, di mana keduanya memang harus dididik oleh pendidik profesional yang diberi status sebagai guru. Kemudian selanjutnya, izin melanjutkan yang mulia. Saudara ahli tadi mengatakan pada halaman 4 ya, angka 3 itu, ahli mengatakan bahwa PAUD formal ini sudah masuk wilayah profesionalisme dengan atribut standarisasi dan akreditasi yang ketat. Sementara fenomena PAUD non formal masih berada di wilayah social move on. Pertanyaan kami, mohon penjelasan ahli, apa dasarnya ahli menyimpulkan demikian? Karena pada faktanya PAUD non formal dan PAUD formal sama-sama diakreditasi oleh lembaga yang sama, yakni Ban PAUD PNF. Terus yang kedua, jika diakreditasi oleh lembaga yang sama, bukankah itu berarti bahwa PAUD non formal juga mempunyai kemampuan dan kualitas yang sama seperti PAUD formal? Terus yang ketiga, di sini kesimpulan ahli mengatakan bahwa pendidik PAUD formal berbeda dengan pendidik PAUD non formal. Pertanyaan kami, mohon ahli jelaskan komponen-komponen apa saja yang harus dipenuhi baik PAUD formal maupun non formal. Terima kasih yang mulia. Cukup ya? Masih ada yang mulia? Dua lagi. Kepada ahli, berkaitan mengenai isu diskriminasi pendidik PAUD. Di dalam keterangan ahli ini kan di halaman 2 ditegaskan bahwa TK dan PAUD pada umumnya itu bukan bagian dari pendidikan dasar. Jadi kalau kita mencermati pasal 26 Undang-Undang Sisdiknas, itu memang ditegaskan bahwa pendidikan non formal itu fungsinya kan sebagai pengganti, penambah dan pelengkap dari pendidikan formal. Nah, di ayat 3-nya lebih spesifik lagi dikatakan bahwa yang termasuk non formal itu adalah pendidik anak usia dini. Nah, pertanyaannya adalah yang menjadi menarik. Jadi sebetulnya Undang-Undang Sisdiknas kita itu mengakui bahwa pendidikan anak usia dini itu masuk bagian non formal, masuk pendidikan pelengkap. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ada satu bagian di dalam pendidikan usia dini itu ditarik masuk ke dalam jalur formal, gitu, dan kemudian dia pendidiknya diberi status sebagai guru. Nah, pertanyaannya, bukankah situasi itu ada kebijakan yang berbeda di sana? Jadi yang satu semestinya juga sebenarnya dia adalah pendidikan non formal, tetapi satu bagiannya ditarik menjadi formal dan pendidiknya dijadikan sebagai guru, sementara bagian yang lain tidak diakui sebagai guru. Nah, kemudian namun penjelasan ahli kan sebagai ahli kebijakan pendidikan. Nah, tadi kan ahli dalam keterangannya menerangkan bahwa PAUD formal dan non formal itu ada perbedaan yang sangat jelas, gitu. Nah, sementara kita tahu pendidikan non formal itu fungsinya sebagai pelengkap yang formal. Nah, untuk jenjang pendidikan di atasnya seperti pendidikan dasar, menengah dan seterusnya, fungsi non formal di sana itu betul sebagai pelengkap. Nah, tetapi jadi seperti misalnya orang
tidak lulus SD, dia bisa ikut paket pelengkapnya, paket A, paket B, paket C sebagai pelengkap. Nah, apakah non formal pada PAUD ini berfungsi seperti itu? Jadi PAUD non formal itu, misalnya ada anak gitu sudah menjalani masa kehidupannya lewat 6 tahun, dia tidak sekolah di TK. Kemudian setelah usia 6 tahun itu, apakah dia bisa mengambil paket pelengkapnya dengan ikut di PAUD non formal? Kan semestinya fungsi non formal seperti itu. Mohon penjelasan ahli. Jika tidak bisa, ya berarti non formal itu bukan pelengkap non formal. Tapi mohon penjelasan dari sisi ahli mengenai hal itu. Nah, satu lagi yang mulai terakhir, tadi saya juga tertarik dengan penjelasan ahli pada halaman 4. Ahli mengatakan bahwa fenomena PAUD formal sudah memasuki wilayah profesionalisme dengan atribut standarisasi dan akreditasi yang ketat, sementara yang non formal itu masih berada di wilayah social movement. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat PAUD formal itu kemudian sudah masuk wilayah profesionalisme dan atribut standarisasi dan akreditasi yang ketat? Jadi faktor apa yang membuat itu? Apakah memang PAUD formal itu ada kebijakan yang strategis dari negara yang membuat dia menjadi profesional? Itu aja. Terima kasih. Dari Majelis Hakim. Ya, mulai dari yang mulia Prof. ini. Baik, kepada ahli. Tadi ahli mengatakan di dalam halaman 4 ya, bahwa di sini jumlah terkait dengan PAUD formal itu ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan PAUD non formal. Saya minta data nanti dilengkapi oleh pemerintah ya. Data seberapa banyak sebenarnya kita memiliki data PAUD formal, non formal dan informal, data itu. Kemudian yang berikutnya, ini kaitannya dengan pertanyaan berikutnya. Apakah kemudian ketika yang berkembang itu ternyata PAUD non formal, itu menggambarkan sebetulnya ada aspek kebebasan yang diberikan oleh negara, yang tadi quote and quote seperti ada social movement dalam proses penyelenggaraan dari pendidikan non formal itu, sehingga dengan demikian memberikan ruang bagi para penyelenggara untuk melakukan itu, menyediakan PAUD non formal, termasuk peluang untuk quote and quote peluang kerja, quote and quote seperti itu. Karena kalau semuanya masuk ke dalam PAUD formal kan dia menjadi bagian yang mengikuti sistematika di dalam undang-undang Sisdiknas. Itu kemudian tolong dijelaskan oleh ahli. Apakah kemudian social movement tersebut merupakan ciri yang berkembang seiring dengan perkembangan proses penyelenggaraan satu sistem pemerintahan yang lebih demokratis? Coba ahli bisa menjelaskan kira-kira ini kalau kita kaitkan dengan beberapa negara, ada nggak kemudian dia mencontohkan gerak dari pertumbuhan dari yang non formal itu mungkin lebih besar daripada yang formal karena ada beberapa kriteria yang menyertainya di situ. Itu saja. Terima kasih. Ya, yang mulia Pak Wahyudi. Ya, terima kasih. Ahli menjelaskan di dalam makalahnya ini, dan memang itu yang ada juga di dalam permohonan pemohon, bahwa konsep pendidikan formal, non formal, informal itu jelas diuraikan secara tegas di Undang-Undang 20/2003. Dulu di Undang-Undang 1989, Undang-Undang Sisdiknas pertama kan tahun nomor 2 tahun 89 kan ya. Memang masih sedikit tentang konsep pendidikan formal, non formal dan informal. Ketika di Undang-Undang 20/2003 memang di sana diatur, dimuat ketentuan-ketentuan terkait dengan konsep pendidikan formal, non formal dan informal. Yang ditekankan terkait dengan tenaga pendidiknya adalah secara umum, yang mengatakan bahwa guru, dosen, tenaga pendidik itu melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan nasional. Secara umum disebutkan manusia beriman, akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan lain sebagainya.
Nah, ketika terkait tenaga pendidiknya ada khusus undang-undang tentang guru dan dosen. Nah, di sana dijelaskan tentang bahwa guru dan dosen, nah terkait dengan bab tentang guru itu disebutkan kebijakannya adalah bagaimana guru itu kompeten, profesionalisme. Nah, tidak ada disebut-sebut pamong di undang-undang guru itu. Nah, ketika di PP-nya, di PP 17 2010, ketika pengelolaan penyelenggaraan pendidikan maka muncullah pamong itu. Nah, di sini dikutip memang bahwa pamong ini sebetulnya terkait dengan yang non formal itu. Nah, ini kan konsep besarnya kan guru itu kan, sehingga undang-undangnya undang-undang guru dan dosen di sana. Bab tertentunya menentukan dan mengatur muatan tentang guru dan satunya tentang dosen. Nah, pamong ini ketika peraturan pemerintah pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Nah, dan yang sangat ditekankan oleh pemohon ya sebetulnya adalah adanya perlakuan diskriminatif akibat posisi ini. Di terakhir di pernyataan ahli menyatakan ya memang selama ini dan perlu ditingkatkan kualitas pendidikan, kompetensi yang sama antara pendidik di PAUD yang formal dan non formal. Nah, kemudian dikatakan terakhirnya dalam batas-batas tertentu meningkatkan insentif. Ya artinya sangat ada semacam tidak mudah untuk menyamakan mereka di dalam insentif ini. Nah, ini apa sebetulnya menurut ahli harus kita batasi dalam insentif-insentif itu. Ya, sementara kualitasnya, kompetensinya ya harus disamakan. Tapi untuk insentif batas-batas tertentu. Nah, ini yang mungkin juga ada irisan diskriminatif itu ya. Ya, saya kira bisa dijelaskan terkait hal itu. Terima kasih. Ya, silakan ahli langsung tanggapi. Mohon izin yang mulia menjelaskan beberapa pertanyaan. Banyak sekali pertanyaannya. Saya ingin menjelaskan secara umum terlebih dahulu. Izinkan yang mulia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu menempatkan sekolah sebagai mainstream pendidikan. Karena belum ada lembaga selain sekolah pada waktu itu yang memiliki kehandalan seperti sekolah. Yang pertama. Yang kedua, ilmu pendidikan dan ilmu pendidikan non formal dalam hal ini dalam konteksnya dalam pengertian pendidikan formal dan pendidikan non formal yang sudah dimulai sejak tahun 70-an itu mengalami perkembangan. Kalau pertama adalah konteksnya itu kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Sekarang konteksnya sudah berbeda. Apa yang berbeda? Saya ingin menjelaskan satu fenomena yang sangat luar biasa sekarang, yang disebut dengan fenomena unschooling. Orang tidak perlu lagi sekolah karena banyak masalah, terutama untuk PAUD. Ada beberapa hasil penelitian yang mengatakan sukses anak itu karena proses unschooling, bukan schooling. Justru setelah masuk sekolah, anak jadi bermasalah. Ini konteks pentingnya pendidikan non formal. Yang kedua itu. Yang ketiga, teori pendidikan dan praktek pendidikan di tengah-tengahnya ada yang namanya kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan itu adalah pilihan alternatif bagaimana pendidikan itu akan dilakukan. Kebijakan pendidikan mengalami perubahan. Tadi Bapak Hakim yang mulia Pak Wahyudanda, kita sudah memiliki 3 undang-undang tentang Sisdiknas. Yang pertama tahun 1954, 1989, itu nuansanya berbeda-beda. Ya, berbeda.
solusi kalau ingin sebelum solusi, fenomena terakhir, dunia pendidikan dimanapun sudah memasuki wilayah profesionalisme. Buktinya harus terakreditasi, harus ada standarisasi dan macam-macam, termasuk untuk pendidiknya, Nah, bagaimana itu implementasinya? Kembali lagi, kalau dari sudut ilmu pendidikan ada 3. 1, persoalan politik pendidikannya, 2, persoalan ekonomi pendidikannya, dan 3, persoalan kemampuan ekonomi suatu bangsa dan negara. Pendidikan formal dan pembelajaran formal pada tahun 70 karena sekolah tidak mampu menyediakan tenaga terdidik untuk pembangunan ekonomi ketika itu, khususnya di negara-negara sedang berkembang. Nah, pilihan kebijakan berkait dengan itu. Sebagai seorang analis saya ingin mengatakan, kalaulah politik pendidikan, ekonomi pendidikan, ya, dan kemudian itu sudah profesionalisme, itu sudah terpenuhi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah dalam arti dia standarisasi dan dihargai. Tadi Bu Hakim ini masih mengatakan berapa jumlahnya. Data saya tahun nanti dilengkapi oleh pemerintah. Data saya PAUD non-formal di Indonesia itu hampir 39.000. Bayangkan hampir 39. Dan itu pada waktu ini masih fase yang saya sebut dengan social development tadi itu. Kalau masuk ke wilayah profesionalisme, persoalannya tinggal 3 saja. Hitungan ekonomi pendidikannya, politik pendidikannya, dan arah kita ke profesionalisme. Itu saya kira dasar-dasar umum yang ingin saya katakan sebagai pengantar untuk itu. Para majelis hakim yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, yang pertama dari pemerintah tadi, faktanya sekarang pendidikan formal dan formal masih diakui, PAUD masih diakui, pendidik masih diakui. Ada pengakuan yang tadi disebut pengakuan diskriminatif, guru formal dan guru yang non formal. Setahu saya sebagai seorang ahli, TK itu sudah jauh lebih lama ada di Indonesia dalam praktek pendidikan taman kanak-kanak, jauh lebih lama. Tapi yang namanya pendidikan anak usia dini itu baru sekitar 20-an tahun yang lalu. Itu pun kita tidak mengadopsi secara betul, bukan sebetulnya, tidak mengadopsi persis apa yang terjadi di negara yang sudah maju. Negara maju 0 sampai 8, kita 0 sampai 6. Mengapa? Itu namanya pilihan kebijakan. Ya, karena di negara maju 0 sampai 8, kita 0 sampai 6. Itu pilihan kebijakan. Gitu. Di negara maju juga ada pembedaan. Ya. Guru itu nama generik untuk semua pendidik. Untuk semua pendidik. Pendidik selain dosen ya, pendidik selain yang berkelas tinggi yang saya maksud. Istilah umum itu. Di dalam Undang-Undang 2023, di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, ya kecuali di dalam tadi PP 173 menyebut PAMU, itu satu perkembangan dinamika pemikiran yang kemudian dituangkan di dalam kebijakan. Itu bukan masalah keilmuan, itu masalah kebijakan. Jadi di situ ada masalah-masalah kebijakan yang sebetulnya menurut teorinya itu ya pilihan kebijakan itu tergantung kepada pemegang kekuasaan yang saat itu sedang berkuasa. Dampak. Tadi saya mengatakan sebagian besar yang tadi saya sebut hampir 39.000 itu adalah PAUD milik masyarakat. Artinya apa? Tanggung jawab utama itu adalah penyelenggara. Tanggung jawab utama adalah penyelenggara. Tapi di dalam Undang-Undang Nomor 23, 3 itu tidak bisa dipisahkan. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha itu tidak bisa dipisahkan. Saya kira bantuan masyarakat untuk PAUD sangat luar biasa. Terbukti dengan banyaknya tadi itu. Kalau saya ingin mengatakan sebagai contoh, ya, sekarang ada PAUD yang sangat mahal, gedungnya sangat bagus, insentif gaji gurunya luar biasa. Itu sedikit sekali jumlahnya.
PAUD yang orang yang punya uang sangat banyak. Tapi yang menjadi masalah tadi itu adalah sebagian besar itu masih bermasalah. Nah, kalau ini masih bermasalah kemudian mau dinaikkan menjadi tenaga profesional, itu perlu waktu yang sangat panjang. Karena apa? Karena aturannya satu, kualitas pendidikannya harus satu, harus ada kompetensi dan sebagainya. Itu perlu waktu. Jadi persoalannya sebetulnya terletak pada persoalan waktu, kapan kita akan masuk ke tahap PAUD itu menjadi profesional tadi. Nah, soal waktu ini tadi saya katakan ada kaitannya dengan kebijakan pendidikan, ya, dengan ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan yang saya maksud di sini adalah kemampuan anggaran pemerintah. Ya. Kemudian yang satunya lagi adalah kita mau masuk profesionalisme apa tidak. Nah, dalam konteks ini untuk pendidikan formal sudah masuk profesionalisme tadi. Nah, jadi saya kira masih diperlukan. Kemudian yang agak teknis Pak Iqbal, terima kasih. Saya beranggapan sebagai seorang ahli, faktor yang menyebabkan orang berhasil itu banyak sekali. Tidak hanya pendidik, banyak sekali. Pendidiknya ya, anaknya ya, lingkungannya ya, orang tuanya ya, dan sebagainya. Saya tidak pernah masuk TK, tidak pernah masuk MAU, tapi saya dididik oleh orang tua saya. Kita generasi baby boomer, saya kira tidak ada yang TK itu. Jadi faktornya banyak sekali. Pendidik itu sebagian memang menentukan. Bapak Ibu, yang sangat penting sebetulnya bukan kualifikasi pendidikan, bukan kompetensi dan sebagainya, tapi sebetulnya sukses dan tidaknya itu apa yang terjadi di dalam sekolah. Itu yang sangat menentukan. Kalau boleh saya menyampaikan, Pak, mohon izin Pak Hakim yang mulia, saya sebagai dosen dapat tunjangan profesi, ya, prinsip profesionalismenya belum sepenuhnya. Ini sebagai contoh bahwa memang perjalanan profesionalisme itu perlu panjang sekali. Jadi mana yang baik, pendidik PAUD formal atau pendidik non formal, tergantung kinerja dia di dalam sekolah. Ya, sekolah. Gitu. Kemudian berikutnya konsep pendidikan formal, pendidikan non formal yang dikaitkan dengan tadi, ya, kebijakan pendidikan, dan sepanjang kajian keilmuan saya itu kembali persoalannya kepada kebijakan. Di negara maju, kalau kita baca dengan catatan negara maju itu negara mana dulu? Amerika, kontinental atau Anglo-Saxon itu agak beda. Tradisinya beda. Jadi, dan saya termasuk orang yang sebagai seorang ahli, saya tidak termasuk yang paling sangat setuju kalau kemudian kita membandingkan dengan negara-negara maju dan perbandingannya itu kemudian diterapkan di Indonesia. Itu sekali ada satu masalah di situ. Ya. Kalau kita ingin konsisten dengan prinsip keilmuan tadi, ya, dari sudut keilmuan, ya, sekali lagi saya katakan dari sudut keilmuan, tidak perlu semuanya PAUD itu dibeda-bedakan dari segi keilmuan. Ya. Karena apa? Karena tingkat perkembangan anak itu dari satu garis kontinu, mulai 0 sampai dengan 6 tahun atau sampai dengan 8 tahun. Tapi kembali lagi, masalah yang kita hadapi ini adalah masalah rumusan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ya. Ini tidak memasuki wilayah keilmuan. Ini wilayahnya adalah wilayah kebijakan pendidikan. Ya. Asalkan semua pemangku kepentingan dalam konteks kebijakan pendidikan itu tadi beralih dari social movement ke profesionalisme, ceritanya akan menilai. Cuma masalahnya apakah kita sudah siap? Itu saya kira satu pertanyaan yang sangat besar sekali. Kesiapan itu sangat penting sekali. Apa yang dimaksud dengan kesiapan? Ya. Kalau boleh saya menyampaikan contoh pada hakim yang mulia. Selalu tiap tahun anggaran itu Dikbud dan Dikti mengeluh
anggaran mereka itu habis sekian puluh persen untuk tunjangan profesi. Habis. Persoalannya apakah kemudian mutunya meningkat dengan itu persoalan lain. Tapi yang saya maksud di sini, kesiapan itu sangat tergantung kepada ekonomi pendidikan. Karena ini termasuk tunjangan dan sebagainya. Jadi 3 tadi saya kira untuk bapak-bapak tim kembali lagi kebijakan ekonomi dan orientasi. Kita mau masuk ke wilayah wilayah progresif atau tidak. Yang keempat, majelis hakim yang saya hormati dan saudara sekalian, TK itu memiliki sejarah panjang. Artinya apa? Praktek pendidikan anak usia dini itu TK itu sudah lebih dulu. Maka kemudian namanya menjadi guru tadi itu. Ya. Mengapa menjadi guru? Karena memang kebijakan pendidikannya di situ dikatakan begitu. Jadi masalahnya sebetulnya tadi saya mengatakan ada persoalan akademik, ada persoalan kebijakan pendidikan, ada persoalan ekonomi pendidikan, ada persoalan kapan kita harus pindah ya, dari yang social movement menjadi yang profesional. Mohon maaf ini catatannya tadi agak tergesa-gesa Pak. Ya. Beda pendidikan formal non tadi sudah saya sampaikan. Kemudian mengenai diskriminasi, ya. Apakah kemudian berpengaruh kepada diskriminasi itu sebetulnya apa istilahnya ya? Tindak lanjut dari posisi atau kedudukan PAUD dan penyelenggaraan PAUD. Kalau kita bicara PAUD itu satu, kita bicara PAUD ya sebagai institusi, bicara satuan pendidikannya dan bicara programnya. Ya. 3 ini saya kira menjadi satu kesatuan. Ya. Tergantung kemudian posisinya tadi. Tapi dalam konteks ini saya juga ingin berterima kasih saya kira menyadarkan kepada kita bahwa yang 39.000 tadi itu ya saya kira memang perlu perhatian yang sungguh-sungguh. Ya. Karena apa? Generasi tahun 2045 tidak mungkin tercapai kalau anak-anak PAUD sekarang ini tidak dididik dengan baik. Nah, itu satu hal yang sangat penting. Nah, bagaimana itu nanti ada 3 persoalan tadi itu. Ya. Dari majelis hakim Bu Prof. Yani saya kira tadi saya mengatakan jumlah PAUD non formal itu banyak sekali. Ya. Kemudian apakah itu kebebasan? Jadi saya mengatakan secara konsep sekarang muncul fenomena unschooling. Bapak dan Ibu, saya ingin mencontohkan satu. Homeschooling itu banyak sekali sekarang jumlahnya. Karena apa? Karena sekolah tidak menyenangkan menurut mereka. Artinya di sini ada pilihan. Ya, pilihan. Kedepan saya kira dalam prediksi saya fenomena unschooling ini akan terus berkembang sejalan dengan fenomena bahwa bekerja itu tidak perlu sektor-sektor formal ya, karena akan menjadi begitu sehingga sebetulnya saya kira social movement itu pada tahap awal dan kemudian harus menjadi masuk ke wilayah yang kedua yang disebut dengan profesionalisme tadi. Insentif Hakim Muhyiddin pada awalnya terpikirkan bahwa tidak semua pendidik PAUD formal itu bisa distandarisasi, itu bisa distandarisasi dengan tadi alasan tadi. Tapi kemudian pemerintah membuat satu kebijakan, marilah kementerian itu membantu peningkatan kualifikasi pendidikannya. Dan dari belum SMA ke SMA, yang dari SMA ke S1 dan sebagainya, itu banyak sekali. Kompetensinya juga begitu. Nah, soal insentif ini, ya,
nanti mungkin sudah dijelaskan oleh pihak pemerintah, masih dalam jumlah yang sangat kecil. Saya mendengar beberapa tahun yang lalu cuma sekitar 100.000, 200.000, 300.000. Tapi itu menunjukkan bahwa pemerintah punya perhatian juga kepada yang non-formal tadi. Meskipun dalam batas-batasnya. Mengapa kecil ya? Tadi saya kira kembali kepada kemampuan pemerintah dan sebagainya. Majelis Hakim yang saya muliakan, saya tidak bisa detail tadi menjelaskannya, ya. Tetapi secara umum sudah saya jelaskan tadi. Ya. Saya ingin merangkum yang pertama, pendidikan non formal, formal, non formal, dan informal mengalami perubahan. Ya. Yang kedua, ada wilayah-wilayah kebijakan, wilayah-wilayah ekonomi, dan wilayah-wilayah pembinaan tadi. Ya. Kemudian pendidik, saya kira ada urusan umum dan urusan khusus. Ya. Dan tadi satu pertanyaan yang sangat baik sekali dari pemohon dan kuasa hukumnya soal kualitas. Saya mengatakan kualitas pembelajaran tidak hanya ikhtiar formal atau tidak formal. Kualitas pembelajaran itu banyak sekali faktornya. Ya. Ya. Maka kemudian konsep berikutnya, kalau anak itu masih usia 0 sampai 2 tahun, cocok ya dididik oleh ini. Usia 2 sampai 4 tahun dicocok oleh ini, itu ada. Di kita disebut dengan guru PAUD, guru ada 3 klasifikasi itu. Di negara maju juga ada klasifikasi yang seperti itu. Tapi konteksnya kepada tingkat perkembangan anak secara psikologis. Ya. Terakhir, Majelis Hakim yang sangat mulia, kita saya kira sepakat semuanya di sini, ya, bahwa PAUD tidak boleh tidak, harus kita majukan. Soalan memajukan menjadi yang proporsional tadi itu ada pertimbangan-pertimbangan lain, pertimbangan politik pendidikan, pertimbangan ekonomi pendidikan, dan pertimbangan tadi pengalihan. Gitu. Demikian, terima kasih. Majelis Hakim yang mulia. Ya, baik, terima kasih, Prof. Untuk kuasa presiden, ahlinya sudah cukup ya. Ya, baik. Nah, kalau itu ini sidang yang terakhir. Ya, untuk itu kepada pemohon, DPR juga sekaligus tapi tidak hadir, dan kuasa presiden bisa mengajukan kesimpulan. Jadi ini hak ya, mau digunakan boleh, mau tidak apa-apa. Kesimpulan diserahkan paling lambat hari Jumat tanggal 12 April 2019 pukul 14.00. Ya, gitu ya pemohon ya. Ya, kuasa presiden kalau mau mengajukan kesimpulan paling lambat tanggal 12 April. Untuk ahli Prof. Dr. Yoyon Suryono MS, terima kasih atas keterangannya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 2 PMU 17 Romawi 2019 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 13